warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Penny Kurnia MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Ristilana Febrianti, NIM 180141373, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul yang telah saya angkat, yaitu pengaruh metode pembelajaran quantum teaching learning terhadap peningkatan motivasi belajar siswa pada pelajaran PKN kelas 4 SD Negeri 2 Mendo Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, yaitu kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka pikir, hipotesis penelitian. Yang ketiga, metodologi penelitian, yaitu jenis-jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang masalah. Latar belakang yang saya ambil dalam proposal saya, yaitu langkah awal yang dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran adalah mengubah paradigma teaching menjadi learning. Guru berperan sebagai fasilitator yang menempatkan siswa sebagai subjek bukan objek. Sebagai fasilitator, kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru adalah dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan potensi siswa. Model pembelajaran yang dipilih dapat membuat siswa lebih antusias, lebih termotivasi untuk belajar, dan dapat membangun lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung kegiatan pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran ini cocok untuk materi serta kondisi siswa dalam tuntunan sistematis akademis akan sangat membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang efektif, menyenangkan, dan edukatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini saya ambil yaitu 1. Nilai rata-rata siswa kelas 4 SD Negeri 2 Mendo Barat pada mata pelajaran PKN masih rendah. Yang kedua, masih banyak siswa kelas 4 SD Negeri 2 Mendo Barat yang mendapat nilai di bawah KKM pada mata pelajaran PKN. Yang ketiga, siswa kelas 4 SD Negeri 2 Mendo Barat kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, beberapa siswa kelas 4 SD Negeri 2 Mendo Barat kurang termotivasi dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari sebagian siswa kurang memperhatikan pelajaran saat guru mengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil dalam proposal ini yaitu mengenai yang pertama, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa yang diajarkan menggunakan model quantum teaching dengan motivasi belajar siswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran konvensional pada mata pelajaran PKN di kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, apakah terdapat interaksi antara model quantum teaching dan motivasi dalam mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas dapat saya teliti bahwa penelitian ini bertujuan untuk yang pertama membandingkan motivasi belajar siswa yang diajar menggunakan model quantum teaching dengan motivasi belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional pada pelajaran PKN. Yang kedua, untuk menjelaskan interaksi antara model quantum teaching dan motivasi dalam mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di kelas 4 sekolah dasar.
Selanjutnya, manfaat penelitian yang saya teliti tersebut dapat bermanfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah, mendukung teori yang telah ada, menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya tentang model quantum teaching learning ini dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau lebih dikenal dengan PKN. Selain itu, hasil penelitian ini juga membuka peluang bagi peneliti berikutnya untuk dapat mengembangkan model quantum teaching learning dari sudut pandang yang berbeda agar semakin berkembang khazanah pengetahuan tentang quantum teaching learning ini. Yang kedua, manfaat praktis bagi siswa agar memperoleh pengalaman belajar yang baru sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran PKN ini. Lalu bagi guru sebagai informasi dan masukan untuk memacu kreativitas guru dalam mengkondisikan atau mengelola pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran khususnya model quantum teaching ini. Lalu bagi kepala sekolah sebagai informasi dalam membina personel guru dalam memberikan sumbangan yang positif untuk perbaikan pembelajaran PKN dengan menggunakan model quantum teaching untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Bagi pengawas untuk memberikan pembinaan dan membimbing guru dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan model quantum teaching, serta bagi peneliti sebagai salah satu acuan peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang selanjutnya untuk menambahkan wawasan penelitian yang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu kajian teori yang telah saya ambil dari proposal saya, yaitu menurut De Potter dan kawan-kawan tahun 2010 halaman 34, yaitu kata kuantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya adalah dalam quantum teaching terdapat pengubahan berbagai macam interaksi yang ada di dalam kegiatan pembelajaran. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar yang efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Yang kedua, motivasi. Motivasi ini merupakan dorongan yang ada pada diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, quantum teaching merupakan suatu pembelajaran yang membuat proses pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih menyenangkan dan membantu guru dalam memotivasi siswa. Agar motivasi muncul dari diri siswa, maka pembelajaran dapat diarahkan melalui kegiatan yang menyenangkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian penelitian yang relevan yang saya ambil dari proposal saya, yaitu Maulana Habni Reza Az-Zahra dan Nurdina Hanifah tahun 2016 dengan judul penelitian pengaruh strategi quantum teaching terhadap pemahaman PKN dan kecerdasan emosional siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman PKN dan kecerdasan emosional siswa melalui strategi quantum teaching menggunakan metode eksperimen murni dengan desain pretest, posttest, control group design. Selanjutnya, inilah kerangka pikir yang saya ambil dari proposal saya. Yang pertama dengan pembelajaran PKN di kelas 4 SD Negeri 2 Mondo Barat. Selanjutnya motivasi belajar siswa rendah. Yang samping sebelah kiri kelas eksperimen, model pembelajaran quantum teaching. Sebelah kanan kelas kontrol, model konvensional. Lalu di bawah dari model pembelajaran quantum teaching dan model konvensional yaitu motivasi belajar PKN. Inilah kerangka berpikir dari proposal saya. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang saya ambil dari proposal saya. Yang pertama, motivasi belajar siswa yang diajar dengan model quantum teaching lebih tinggi daripada motivasi belajar siswa yang diajar dengan model konvensional pada mata pelajaran PKN di kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, terdapat interaksi
antara model kuantum, teaching, dan motivasi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran PKN di kelas 4 sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Proposal yang telah saya ambil yaitu jenis penelitiannya ini adalah koesi eksperimen dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah non-covalent control group design karena tidak mengacak kelas-kelas yang telah ada di peneliti, sehingga kelompok yang dibandingkan mengambil dari kelas-kelas yang telah ada. Ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap suatu variabel. Pada penelitian ini, perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen adalah penerapan pendekatan quantum teaching terhadap hasil belajar PKN siswa. Sementara pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional, kedua kelompok diberikan pretest dan post-test yang menggunakan instrumen yang sama. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel yang saya ambil yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang diperkirakan mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perlakuan yang diberikan pada sampel penelitian yaitu pembelajaran dengan model quantum teaching. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya yaitu meliputi motivasi. Yang ketiga, definisi operasional, yaitu yang saya ambil dalam proposal saya. Yang pertama, quantum teaching adalah suatu model pembelajaran yang mengaktifkan interaksi-interaksi dalam kegiatan pembelajaran untuk mempengaruhi pencapaian keberhasilan siswa dalam belajar, yaitu kelas 4D SD Negeri 2 Mendo Barat. Yang kedua, pembelajaran konvensional adalah kegiatan pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Selama ini, pembelajaran didominasi dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Pembelajaran konvensional dalam penelitian ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan pada kelas kontrol, yaitu kelas 4B SD Negeri 2 Mendo Barat. Yang ketiga, motivasi belajar adalah kekuatan atau daya dorong yang dimiliki oleh siswa yang dapat menimbulkan semangat, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan kesenangan siswa dalam belajar. Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa pada pelajaran PKN pada kelas eksperimen dan kelas kontrol di SD Negeri 2 Mendo Barat. Yang keempat, tempat dan waktu penelitian. Penelitian yang saya lakukan pada mata pelajaran PKN di kelas 4 SD Negeri 2 Mendo Barat. Penelitian ini saya lakukan pada semester ganjil tahun 2019-2020. Yang kelima, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 2 Mendo Barat yang terdaftar tahun ajaran 2019-2020. Kelas 4A terdiri 22 siswa dan kelas 4B terdiri atas 21 siswa. Sedangkan sampel saya ambil yaitu 1. Mengumpulkan nilai UTS semester ganjil pada mata pelajaran PKN kelas 4 SD Negeri 2 Mendo Barat tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, melakukan uji homogenitas varians. Uji homogenitas varians ini dilakukan untuk mengetahui apakah populasi homogen atau tidak. Langkah pengujian homogenitas variasi ini terbagi menjadi 3 kelompok sampel atau lebih menggunakan uji Barrett. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas, maka dilakukan pengambilan sampel secara acak untuk menempati kelompok dalam desain penelitian ini. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada proposal saya yaitu motivasi belajar siswa terhadap pelajaran PKN diukur dengan tes yang diberikan berupa angket sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Data penelitian berupa hasil belajar siswa diukur dengan pretest dan posttest.
Pengumpulan data dengan dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini, misalnya dengan foto-foto yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan guru dan siswa, terutama pada kegiatan-kegiatan pokok dari pembelajaran PKN dengan menggunakan modul quantum teaching dan pembelajaran konvensional. Yang ketujuh, teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini saya menggunakan data yang telah diperoleh, dianalisis dengan terlebih dahulu, mendeskripsikan data, menghitung dengan ngain, uji prasyarat atau uji normalitas dan uji homogenitas serta uji hipotesis. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada seminar proposal pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada seminar proposal dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.